Saudara DPR dan pemerintah akan merevisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Revisi Undang-Undang MK disebut mengatur masa jabatan hakim konstitusi dan bisa diperpanjang sesuai persetujuan lembaga pengusul para hakim. Kita lihat bukan kali ini saja Undang-Undang MK direvisi. Tercatat setidaknya ada 4 kali revisi Undang-Undang MK nomor 24 tahun 2003 dilakukan. Revisi pertama di era Presiden SBY. Melalui Undang-Undang nomor 8 tahun 2011, perubahan kedua dilakukan lewat Undang-Undang nomor 4 tahun 2014. Kemudian revisi di era Presiden Joko Widodo pada 2020 dan revisi terakhir sedang diproses DPR. Salah satu aturan yang sering diubah dalam mengenai masa jabatan hakim konstitusi. Pada aturan pertama, hakim MK menjabat 5 tahun, perubahan kedua menjadi 10 tahun, perubahan ketiga 15 tahun. Dan dalam pasal revisi terbaru, hakim MK menurut rencana menjabat 10 tahun, namun ada evaluasi dari lembaga pengusul yang menentukan apakah hakim MK bisa melanjutkan jabatannya atau tidak. Rencana revisi Undang-Undang MK kembali akan mengutak-atik aturan soal periodisasi hakim MK. Bagaimana pengaruhnya terhadap independensi hakim MK? Kita akan bahas usai tayangan berikut. Pemerintah dan DPR diam-diam menyepakati revisi Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi untuk dibawa ke paripurna DPR. Namun rencana tersebut menuai polemik karena pasal-pasal yang akan direvisi berpotensi mempengaruhi independensi MK. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad membantah dan menyebut rencana revisi telah dilakukan jauh-jauh hari dan tidak dibahas diam-diam. Dan tidak ada terkesan diam-diam karena pada saat reses kemarin kita mengadakan rapat koordinasi dengan Menko Polkam yang baru untuk kemudian Menko Polkam yang baru mempelajari substansi dan juga menyetujui hasil yang kita sudah ketok bersama antara pemerintah dan DPR pada 29 November 2023. Jadi sebenarnya tidak ada yang sembunyi-sembunyi, tidak ada yang kemudian maksud-maksud lain, tapi itu memang sudah lama. Dan tadi sudah saya Sejumlah kalangan menilai revisi yang mengatur ulang masa jabatan hakim dinilai bernuansa politis, terutama pada hakim yang punya pendapat berbeda di putusan sengketa Pilpres. Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti menilai pasal yang mengatur nasib hakim konstitusi saat ini sebagai upaya mengontrol Mahkamah Konstitusi. Sebab menurut Bivitri, lembaga pengusul bisa mengevaluasi hakim untuk menentukan hakim MK bisa melanjutkan jabatannya atau tidak. Yang sejauh yang bisa kita baca yang sudah beredar draftnya itu isinya memang hanya soal periodisasi dan evaluasi hakim. Dan sebenarnya disitulah poin court packingnya karena sebenarnya ada keinginan untuk mengontrol Mahkamah Konstitusi melalui mengontrol hakim-hakimnya melalui rekonfirmasi yang dilakukan oleh para pengusul itu. Salah satu yang menjadi sorotan dalam revisi UU MK adalah soal masa jabatan hakim MK. Di pasal 23 huruf A mengatur tentang masa jabatan hakim konstitusi selama 10 tahun. Setelah menjabat selama 5 tahun, maka akan dikembalikan ke lembaga pengusul untuk mendapat persetujuan tidak atau melanjutkan jabatannya. Pasal 87 huruf A mengatur hakim konstitusi yang telah menjabat lebih dari 5 tahun dan kurang dari 10 tahun hanya dapat melanjutkan jabatannya setelah mendapat persetujuan dari lembaga pengusul. Sebagai lembaga penjaga konstitusi, MK harus bebas dari intervensi dan aturan yang berpotensi mengganggu independensi hakim konstitusi. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, aturan soal masa jabatan hakim MK akan direvisi. Apakah revisi akan menguatkan lembaga penjaga konstitusi atau justru mengganggu independensinya? Kita akan bahas bersama pakar hukum tata negara yang juga merupakan pengajar Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, Bivitri Susanti. Mbak Bivit, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Mbak Bivit, Anda di tayangan sebelumnya tadi menyebut revisi Undang-Undang MK itu seperti court packing. Ini maksudnya seperti apa, Mbak? Seperti yang di Amerika itu? Ya, jadi intinya adalah pengadilan ingin di-set supaya selalu akan menyetujui apa saja yang dihasilkan oleh eksekutif dan legislatif. Sebenarnya intinya di situ, kontrol terhadap kekuasaan kehakiman. Dan ini yang sebenarnya tidak boleh
Dan saya tambahin sedikit ya Mbak ya. Jadi ada yang penting di sini. Kalau kita baca literatur tentang bagaimana mengontrol kekuasaan kehakiman, memang pada umumnya caranya itu 3. Yang pertama adalah persoalan masa jabatan ini diutak-atik, dan ini kan yang tadi sudah ditayangkan barusan itu, selalu perubahannya selalu soal periodisasi ini. Ya. Dan kedua budget cut, dan yang ketiga tuh kalau ada mutasi hakim, tapi kan dalam konteks Mahkamah Konstitusi tidak ada. Nah, jadi kita bisa lihat dari studi perbandingan studi-studi yang sudah ada, inilah yang sekarang sedang terjadi. Cara untuk menaklukkan kekuasaan yudikatif adalah dengan membuat hakim-hakim ragu-ragu untuk memutus sesuatu, karena dia akan mikir, nanti 5 tahun lagi saya akan dipilih lagi atau tidak. Ini yang sebenarnya tidak boleh dalam menjaga independensi kekuasaan kehakiman. Oke, gini Mbak Vivit, kalau tadi kan kita juga sempat lihat ya, kalau revisi untuk masa jabatan hakim itu kan sebenarnya sudah beberapa kali terjadi dari 5 tahun, 10 tahun, koreksi saya kalau salah ya. Terus kemudian kembali lagi sekarang di 15 tahun, kemudian dikembalikan lagi menjadi 10 tahun. Ya, jadi pertanyaan gini, kenapa kemudian revisi kali ini dianggap sangat politis dibanding dengan revisi-revisi sebelumnya? Karena ada masa evaluasi itu. Jadi sebenarnya dulu itu memang sempat ada yang agak serupa, ya, jadi bisa dipilih kembali, tapi bahasanya seperti itu, bisa dipilih kembali. Nah, tapi kemudian itu yang diperbaiki supaya tidak ada masa di mana si hakim-hakim itu bisa dievaluasi oleh lembaga-lembaga yang sudah memilih mereka. Nah, sekarang mau dikembalikan lagi, dan bahkan kita juga sudah belajar, ini yang paling kelihatan sih Mbak. Jadi sebenarnya kan masuknya usulan revisi Undang-Undang MK ini bersamaan dengan ketika Pak Aswanto hakim dulu diganti secara ilegal sebenarnya oleh DPR dengan Prof. Guntur Hamzah waktu itu. Dan waktu itu alasan DPR adalah karena Pak Aswanto terlalu sering membatalkan kerja-kerja DPR. Nah, jadi fenomena yang dalam praktik sudah terjadi sekarang mau dilegalkan melalui Undang-Undang Mahkamah Konstitusi ini. Jadi dari situlah yang kita bisa lihat betul apa intensi sebenarnya. Mau membuat hakim-hakim bisa, apabila mereka terlalu membangkang terhadap keputusan-keputusan DPR maupun eksekutif, maka dia bisa saja dievaluasi 5 tahun berikutnya apakah boleh lanjut atau tidak. Jadi politisnya sebenarnya di situ. Dan aspek kedua yang bisa kita lihat sih sebenarnya kenapa hanya 3 itu. Satu lagi MK-MK ya, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Itu juga intervensi yang cukup luar biasa karena dimasukkan juga tuh 3 lembaga DPR, Presiden, dan Mahkamah Agung untuk jadi lembaga yang mengawasi etik hakim-hakim. Serupa juga sebenarnya ini adalah cara untuk mengintervensi hakim supaya mereka tidak secara merdeka, secara imparsial bisa membuat putusan-putusan yang mereka yakini kebenarannya. Itu paling kelihatan di situ. Seberapa besar efek revisi Undang-Undang MK ini kemudian bisa dikatakan menghilangkan otoritas para hakim MK nanti? Sangat besar, karena mereka sudah diberikan semacam peringatan. Menurut saya apa yang dilakukan terhadap Hakim Aswanto waktu itu, semacam peringatan bahwa lihat kalau Anda terlalu sering membatalkan undang-undang yang kami buat, inilah yang akan terjadi pada Anda. Dan sekarang dilegitimasi, jadi saya membayangkan nanti ke depannya, kalau ada undang-undang yang dibuat dengan proses yang tidak partisipatif, seperti yang sekarang sebenarnya ironisnya ya tengah terjadi pada Undang-Undang MK sendiri, ataupun yang punya dampak buruk ya, dan banyak kita sudah lihat misalnya dalam hal pimpinan KPK dan lain sebagainya, itu tidak bisa lagi dikoreksi oleh Mahkamah Konstitusi karena nanti ya hakim akan berpikir apakah saya akan diperpanjang atau tidak jabatannya. Jadi dampaknya akan sangat besar dan menurut saya ini adalah bagian dari sebuah skenario besar sebenarnya untuk membuat kekuasaan yang tanpa kontrol. Nah saat ini kan kita bisa lihat kan dalam teori pemisahan kekuasaan eksekutif, legislatif, yudikatif. Nanti yudikatif ini sudah dimatikan. Ini yang akan berbahaya bagi demokrasi kita. Mbak Bivit, karena kita tidak mengundang perwakilan dari DPR atau kita mengundang malam ini, tapi mereka kebetulan beberapa yang kita kontak malam ini berhalangan untuk berpartisipasi. Saya bacakan aja pernyataan dari mereka. Mereka ini kemudian menyatakan, salah satunya saya bacakan ya, anggota Komisi 3 DPR dari fraksi Partai Demokrat Santoso menyatakan evaluasi para hakim konstitusi dibutuhkan untuk mencari hakim lain yang juga berintegritas. Jadi memang harus diperbaiki karena menurut
menurutnya ada hakim MK 15 tahun itu kelamaan, jadi perlu dievaluasi. Jadi ini mengkonter tadi pernyataan Anda yang barusan Anda katakan evaluasi ini dilakukan untuk mengintervensi. Tapi kalau menurut mereka, salah satunya di Komisi 3 yang saya bacakan tadi, evaluasi itu dibutuhkan untuk menjaga hakim-hakim yang lain itu tetap berintegritas. Gimana? Ya, jadi logika kepegawaian biasa tidak bisa digunakan dalam konteks hakim-hakim. Oke. Sebagai perbandingan saja, dalam suatu contoh yang ekstrim itu Amerika Serikat, itu hakim Supreme Court-nya itu seumur hidup. Literally sampai mati orangnya baru bisa digantikan. Tapi itu bukan asal main-main seumur hidup atau tidak. Perhitungannya adalah itu tadi. Mereka itu tidak boleh seperti pegawai biasa yang dihitung misalnya key performance indicator, KPI-nya apa setahun misalnya harus mengeluarkan berapa putusan. Itu tidak seperti itu. Mereka harus dinilai hanya dari penalaran hukumnya. Nah, kalau dia tidak berintegritas bagaimana? Makanya ada yang namanya lembaga etik, MK-MK. Dan dalam titik tertentu bisa juga mereka kena Undang-Undang Tipikor, seperti yang pernah terjadi pada 2 ketua MK, Patrialis Akbar dan Akhil Mukhtar. Jadi kalau soalnya integritas, sebenarnya tinggal dibuatkan lembaga-lembaga pengawasan yang kompeten. Tapi evaluasi itu tidak berlaku bagi hakim. Bisa dibaca beberapa literatur soal misalnya Beijing Principles of the Independence of the Judiciary. Jadi memang turunannya adalah konsep Kementerian Kekuasaan Kehakiman itu turunannya adalah kepastian tenure alias kepastian masa jabatan sehingga mereka bisa memberikan atau membuat penalaran-penalaran hukum yang lebih imparsial dan tidak melirik gitu ya, apakah ini akan menyenangkan penguasa atau tidak. Itu poinnya. Jadi lembaga yudikatif itu logikanya beda dengan logika kepegawaian yang membutuhkan evaluasi. Jadi memang tidak masuk argumen seperti ini. Nah, akan ada juga soal tudingan DPR kemudian melakukan revisi Undang-Undang MK ini secara diam-diam, katakanlah seperti itu. Tapi kan ini kemudian dibantah ya oleh Pak Dasko dari Gerindra yang menyatakan bahwa ini sebetulnya sudah katakanlah dibahas sebelumnya, bahkan sebelum pemilu. Namun ketika eranya Pak Mahfud sebagai Menko Polhukam, ini kemudian ditahan. Dan sekarang baru dilanjutkan kembali. Artinya sebetulnya ini menjawab tudingan bahwa revisi Undang-Undang MK ini selama ini dilakukan secara diam-diam. Bagaimana pendapat Anda soal itu? Ya, jadi memang kita harus memaknai dulu diam-diam itu dalam arti apa. Kalau diam-diam dalam arti sembunyi-sembunyi, memang tidak, Pak Dasko betul. Tapi kan yang dikritik bukan soal diam-diam dalam arti menyembunyikan diri, tapi proses ini kelihatan sekali rekayasa politiknya. Kenapa begitu? Karena 29 November itu memang waktu itu Menko Polhukamnya sebagai salah satu menteri yang ditugaskan oleh Presiden untuk membahas dengan DPR adalah Pak Mahfud MD dan dia menolak waktu itu. Makanya kemudian tertahan. Nah sekarang kita tahu Menko-nya sudah diganti dan Pak Hadi itu tidak ada hubungannya dengan kekuasaan kehakiman dulunya, track record-nya memang sebagai Panglima TNI begitu ya, kemudian Menteri Agraria, dan karena itu juga barangkali sudah jadi bagian dari skenario supaya dengan cepat langsung dibahas, dan jangan lupa tanggal 13 Mei waktu mereka menyepakati itu sebenarnya belum mulai atau masih masa reses, belum mulai masa sidang. Apakah mereka tidak boleh melakukan rapat pada masa reses? Boleh memang. Tapi kan harus terbuka, masyarakat harus tahu. Nah, jadi dalam konteks itu, bukan diam-diam dalam arti mereka benar-benar melanggar semua aturan. Tapi bagaimana seharusnya secara ada yang namanya asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang salah satunya adalah semua proses ini harus terbuka ke masyarakat. Termasuk semua fraksi yang ada di DPR. Nah, yang saya ketahui memang waktu itu bahkan ada undangan yang tidak sampai ke salah satu fraksi, atau paling tidak waktu itu katanya bukan orang yang bertanggung jawab untuk membahas RUU tersebut begitu ya. Nah, jadi artinya ada persoalan-persoalan yang kelihatan sekali ini dipercepat, mumpung juga Menko Polhukamnya sudah ganti yang dulu menolak begitu, dan kemudian dibuat tidak ada proses yang partisipatif secara bermakna. Lihat saja hakim-hakim kan, mantan hakim maksud saya, sudah menyatakan penolakan. Apakah mereka diajak berdialog?
ketika proses itu berlangsung. Sama sekali tidak ternyata. Padahal itulah poin penting dari proses yang partisipatif secara bermakna. Mbak Bivit, ini pertanyaan terakhir untuk Anda. Katakan lagi nih, harapannya bagi sebagian pihak justru berharap upaya dugaan politisasi pengadilan lewat revisi Undang-Undang MK ini dihentikan. Tapi satu sisi, kalau ini tetap diteruskan, bagaimana menurut Anda MK akan tetap berjalan dengan menjaga independensinya ke depan? Ya pasti MK akan jalan terus ya. Ini kan memang tidak kemudian membubarkan MK. Jadi tentu saja harapan kita tinggal pada hakim-hakim yang ada sekarang untuk tetap bisa berpegang teguh pada imparsialitas mereka dan tidak terlalu memedulikan bahwa mereka akan dievaluasi pada titik tertentu. Harapannya tinggal itu. Karena dan itu sangat sulit ya, karena artinya kita tergantung pada pribadi masing-masing orang. Apakah mereka punya intensi untuk memegang jabatan 5 tahun lagi dan seterusnya. Oke. Jadi ya tinggal harapannya pada individu-individu hakim yang ada sekarang. Baik, terima kasih Mbak Bivitri Susanti sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Sebelumnya, saya kembali disclaimer bahwa sudah berupaya untuk mengundang perwakilan dari Komisi 3, namun beberapa pihak yang kami hubungi pada malam hari ini berhalangan untuk ikut bergabung dalam dialog ini. Terima kasih.